ya kita punya Viveka Jenano. Karena manusia itu punya kemampuan. Di dalam Sarasmu saya disebutkan ada manusah sarwa butesu wartate wae subasube asubesu sama wistam subesewa wakarayat. Artinya apa? Hanya menjadi manusia yang mampu melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Leburlah perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik. Begitulah hendaknya menjadi manusia. Astu Namo Siddhaya. Om Swastiastu dan Astu Swaha. Om Swastiastu. Guru mangku, anak istri sampai orang yang tiga, Bapak Ibu, Mas Dharma, saya yang hormati. Tatwa Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, atur semua. Pancasrada, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, sangat familiar dengan kita. Tetapi apakah kita semuanya memahami tentang Tatwa Pancasrada? Mari kita sekarang menganalisis ya, apa itu Tatwa Pancasrada. Pancasrada seperti kita ketahui, panca artinya 5, srada artinya yakin. Oleh karena itu, Pancasrada artinya 5 keyakinan tentang hal-hal yang berkaitan dengan srada. Pertama, Brahman srada. Kedua, Atman srada. Ketiga, Karma pala srada. Keempat, Punarbawa srada. Dan yang terakhir, Moksa srada. Lalu, bagaimana tatwa tentang Brahman? Mari kita lihat tentang konsep Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman artinya Tuhan yang tidak dapat dipikirkan. Ya. Karena tidak dapat dipikirkan, maka kita lihat proses penciptaan alam semesta. Dari kekosongan yang mengandung ada, yang ada itu artinya ada Tuhan di sana, di dalam kesendiriannya. Lalu bagaimana Tuhan dengan kesendiriannya tadi? Tuhan kemudian menjadikan dirinya sendiri dalam bentuk Jagad Raya. Jagad Raya ini adalah wujud Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, alam semesta ini sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Semuanya ini adalah Tuhan. Demikian kalau kita melihat konsep Nirguna Brahman ke Saguna Brahman. Tuhan yang sudah mengambil wujud. Lalu bagaimana kemudian tatwanya untuk memahami tentang Tuhan itu? Karena semua itu Tuhan, maka kita harus mempunyai srada yang kuat tentang bahwa semua itu Tuhan. Apa sradanya? Tadi sudah disinggung oleh Pendharma Wacana pertama Bapak KS Arsana. Dengan apa kita memahami Tuhan itu? Dengan cinta kasih. Kenapa Bapak Ibu harus memahami dengan cinta kasih? Karena wujud Tuhan yang bersifat maya, ini semuanya maya Bapak Ibu. Ya, penuh dengan cinta kasih. Masuklah kita ke sana dalam atmosfer cinta kasih tadi. Dengan memberi secara tulus ikhlas. Apapun itu yang kita lihat, ya, perlakukanlah semuanya itu dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang.
Seperti misalnya tadi saya lihat ya, bebek itu di bawah. Ya. Bebek itu kan makhluk hidup. Saya lihat kakinya nyeleketek gitu loh. Apa artinya nyeleketek ya? Pengkar ke bawah satu. Dia terkaget-kaget begitu ya. Kita berbagi, kita lus-lus dengan cinta kasih. Itu juga senang binatang tadi karena diperlakukan dengan cinta kasih. Apalagi yang wujud manusia misalnya. Satu lagi Bapak Ibu ketahui bahwa konsep Saguna Brahman dipahami sebagai wujud Tuhan. Apakah Brahman dan Atman itu tunggal di dalam tubuh kita? Pertanyaannya. Jawabannya adalah tunggal. Satu kesatuan kan? Ada Atman, ada Brahman. Nah, tatuannya adalah Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman tunggal. Seringkali saya katakan karena sulit sekali memahami tentang konsep Brahman, Atman, Aikyam. Bahwa sesungguhnya Brahman itu tunggal. Tapi kita seolah-olah menyatakan Tuhan bukan ada di dalam diri kita, tapi ada di luar diri kita. Bahkan Atman sendiri kita tidak yakini. Mari kita jelaskan tatwa berikut tentang Atman. Atman itu ya banyak orang tidak percaya ada di dalam diri kita. Karena dia percikan api suci Tuhan, maka sebagai zat hidup ada di dalam tubuh kita. Barangkali Bapak Ibu ya kok ada di dalam diri kita sih Atman itu. Contohnya bisa hidup, berarti ada Atman. Ada zat yang membuat kita hidup. Zat tadi adalah Atman. Zat itu ya. Di sana ada Atman, di sana ada Brahman. Tunggal dia. Itu ya. Menurut Isa Upanishad. Menurut kata Upanishad, ada intisari Upanishad itu kata Upanishad. Ya, saya sering katakan bahwa Atman itu ada di dalam jantung kita. Berupa apa? Percikan api suci. Apa itu api suci? Ibarat matahari ada sinarnya. Sinarnya tadi adalah percikan api sucinya. Ada di dalam tubuh kita. Sebesar ibu jari. Silakan Bapak Ibu kalau tidak percaya buka kata Upanishad. Di sana dijelaskan tentang itu. Itulah yang membuat kehidupan kita berlangsung sampai detik ini. Tatwanya adalah untuk memahami sayang Atman tidak mudah Bapak Ibu. Karena berkaitan dengan Brahman. Sebelum mengenal Tuhan, kenalilah dirimu sendiri. Jadi Atman dulu yang dikenali. Karena sayang Atman itu dibungkus oleh Panca Maya Kosa. Lagi-lagi saya sering katakan, Atman itu dibungkus oleh 5 lapisan, Panca Maya Kosa. Lapisan pertama itu adalah Ana Maya Kosa, yang dibangun dari unsur-unsur makanan. Bapak Ibu bisa survive sampai sekarang ini karena makan. Hasil makanan yang terakhir apa bentuknya? Energi. Energi itu ya ada di dalam diri kita dan ada di luar diri kita. Jadi bongkar ini selubung mayan ini. Ya, untuk memahami sayang Atman itu bongkar. Ada kuncinya. Kuncinya bagaimana? Cara makan kita, karena dia terdiri dari unsur-unsur makanan, cara makan kita seperti apa? Apakah sudah satwik atau rajasik atau bahkan tamasik? Ya. Untuk itulah perlu makan makanan yang bersifat satwik. Satwik itu artinya apa? Makanan yang ada unsur tidak pedas, ya, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, dan hal-hal yang lain berkaitan dengan makanan yang bersifat satwik. Itu yang bisa membuka selubung maya yang pertama. Lalu selubung maya yang kedua, Mano Maya Kosa. Ini mungkin agak aneh ya. Mano Maya Kosa. Mano itu manah. Manah itu pikiran. Jadi pikiran ini juga membungkus sayang atma kita. Pikiran itu sumber petaka dan sumber kebahagiaan.
Kalau kita pandai-pandai mengendalikan pikiran kita. Caranya mengendalikan pikiran bagaimana? Tadi sembahyang fokus misalnya. Bisa nggak kita fokus, Bapak Ibu semuanya? Kadang susah. Makanya perlu nanti tatwa yang berikutnya dijelaskan. Pikiran juga membantu kita mencapai moksa. Membantu. Lihat saja Arjuna. Begitu Arjuna menerima wahyu dari Sri Krishna, semuanya membutuhkan logika berpikir yang disempurnakan. Artinya apa? Dianalisis, apa benar? Oh benar, tanya lagi. 700 sloka Bhagavad Gita berisi tentang dialog Sri Krishna dengan Arjuna. Saat terakhir, ya karena semua menggunakan logika, saat terakhir Arjuna menggunakan prinsip yang sangat mendasar, yaitu Iswara Pranidhana. Iswara Pranidhana artinya sikap pasrah diri kepada Tuhan. Tapi untuk memenuhi sikap pasrah tadi, Arjuna diberikan apa? Dibuka mata batinnya sehingga bisa melihat kenyataan bahwa begitu dibuka mulutnya Sri Krishna terdapat wujud alam semesta, wujud jagat raya. Nah, artinya secara logika kita mengatakan bahwa jagat raya ini adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang disebut dengan Saguna Brahman, yang sudah berwujud. Seperti apa? Kalau dalam Tantra disebut dengan Sakti Dewi. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya itu sebetulnya adalah mengeksplor ya tentang Sakti Dewi. Apa itu? Kekuatan Tuhan sendiri. Apa yang berwujud itu adalah kekuatan Tuhan. Itu ya. Jadi lapisan yang kedua tadi, ketiga sekarang Prana Maya Kosa. Prana Maya Kosa artinya energi. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya bicara, keluar kata-kata, kata-kata ini positif apa negatif? Kalau negatif, ya energi itu kan mengalir ke lingkungan di mana kita ajak bicara misalnya. Kemudian energi tadi dipantulkan ke dalam diri kita. Maka ada energi negatif dan ada energi positif. Tergantung kita sekarang pemahaman kita tentang energi tadi atau prana. Tentu karena kita punya Viveka Jnana, seperti tadi dikatakan Pendharma Wacana pertama, ya kita punya Viveka Jnana. Karena manusia itu punya kemampuan. Di dalam Sarasmusaya disebutkan ada Manusah sarwa butesu wartate wae suba sube asubesu sama wistam sube sewa wakarayat. Artinya apa? Hanya menjadi manusia yang mampu melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Leburlah perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik. Begitulah hendaknya menjadi manusia. Jadi menjadi manusia adalah makhluk yang utama, bisa membongkar atau merubah karma buruk kita menjadi karma baik. Itu ya. Lalu membuka lapisan yang keempat, Wijnana Maya Kosa, lapisan ilmu pengetahuan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa manusia sama dengan jagat raya. Identik ya, disebut dengan miniatur jagat raya. Berarti apa yang ada di alam semesta itu sebagai pusat ilmu pengetahuan jagat raya juga sesungguhnya ada di dalam tubuh kita sebagai miniatur jagat raya. Logikanya begitu ya. Nah, lapisan ini juga membungkus sang Atma sehingga Atman itu terbelenggu dia. Ketika bagaimana cara membukanya? Kita sering berdiskusi tentang Tuhan, membaca Weda, Catur Weda atau Pancama Weda, Bhagavad Gita dan petunjuk-petunjuk Tuhan yang lainnya. Bagaimana cara membacanya? Kita harus punya kode etik. Etikanya bagaimana? Lantunkan mantra Saraswati
yang identik dengan Dewi ilmu pengetahuan. Lanjutkan. Maka kalau kita sudah meyakini mantra tadi, maka mantra tadi menjadi terinternasionalisir. Artinya apa? Mendarah daging. Jadi ketika sudah kita meyakini dan seradanya kuat, maka mantra tadi akan berfungsi dengan baik. Seperti apa misalnya? Kita buka Bhagavad Gita, mencari sloka yang kita inginkan. Begitu banyak slokanya, 700 sloka. Begitu hanya baru buka sekali, sudah ketemu yang kita cari. Nah, itu salah satu contoh kita mendapatkan petunjuk. Ini loh slokanya, begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini harus selalu dilantunkan Bhagavad Gita. Harus selalu dipahami dengan baik. Ada apa di dalam petunjuk Tuhan ini? Nah, itu dia cara membukanya ya. Ilmu pengetahuan. Di mana ada ilmu pengetahuan tadi? Di dalam diri kita. Ada di pikiran kita, ada di seluruh tubuh kita. Ya. Coba Bapak Ibu sedikit belajar fisika ya misalnya. Sel-sel tubuh kita itu ya ada kesadarannya apa tidak? Kesadaran itu tentang Brahman. Kesadaran itu adalah Brahman sendiri. Berarti ada Tuhan di sana. Ada kesadaran. Nah, oleh karena itu ya, semua itu sebetulnya Tuhan. Semuanya Tuhan, apapun yang ada dalam tubuh kita itu Tuhan. Itu ya. Kemudian serada yang terakhir adalah tentang moksa. Nah, moksa itu kan berarti sikap keyakinan tentang persatuan dan kesatuan. Saya sering mengulang-ulangi ini Bapak Ibu supaya kita benar-benar punya paham betul bahwa kita itu sebetulnya sudah bersatu. Betul tidak? Betul ya? Coba Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman tunggal kan? Nah, berarti kita sudah bersatu. Lalu kenapa kita tidak merasakan persatuan itu? Tadi karena Sang Atman itu dibungkus oleh 5 lapisan tadi. Lapisan ini harus dibuka. Ya, kalau tidak kita akan terus mengalami proses yang namanya punarbawa. Itu dia. Kelahiran kembali, reinkarnasi. Nah, selamanya kita tidak mengerti, maka selamanya kita selalu berulang kali. Apakah itu tujuan hidup kita? Bukan. Bukan tujuan itu ya, reinkarnasi itu bukan tujuan, tapi keyakinan umat Hindu tentang adanya punarbawa, kelahiran kembali, reinkarnasi. Moksa itu adalah bisa kita alami saat ini. Mungkin anak-anak adik-adik sekalian ya pahami, laksanakan pengertian tentang kesatuan persatuan itu. Bagaimana kita masuk dalam atmosfer kesatuan persatuan tadi? Pertanyaannya, merasakan tentang penderitaan orang lain. Ya, kalau kita sudah masuk ke pura, ya, lantunkan mantra yang dikuasai, misalnya mantra Om Namah Shivaya boleh, Om Swastiastu boleh, ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu mensinergikan, bersinergi dengan kekuatan yang ada di dalam pura. Itu ya. Kekuatan yang ada di dalam pura ini selalu memenuhi ini. Kenapa demikian? Karena adanya Pancadhatu di Padmasana. Seradanya harus dibangun demikian Bapak Ibu, supaya kita merasa mengalami kesatuan dan persatuan di setiap langkah kehidupan kita. Di rumah misalnya, ya, kalau mau berangkat izin sama penunggun karang misalnya, ya, kita pamit. Selalu kita merasa satu, sehingga dengan demikian hidup kita akan tentram, selamat dan sejahtera. Melibatkan, kalau bila perlu, Sang Atman itu libatkan dalam segala aspek kehidupan kita, karena kita merasa satu, kan begitu. Pernahkah Bapak Ibu mengajak bicara Sang Atman? Pernah? Bu, adik-adik, pernahkah kita mengajak Sang Atman itu bicara dengan kita? Panggil? Pernah? Tidak ya?
Libatkanlah aku dalam setiap langkah pergerakanmu, perilakumu. Libatkanlah aku dalam segala perbuatanmu. Salah satu kata-kata dialog itu seperti tadi. Libatkanlah aku dalam segala perbuatanmu. Jadi dengan demikian Atman terlibat. Atman tidak mau diajak berbuat jelek. Tidak mau. Kalau berbuat baik mau. Maka kalau kita salah langkah, pasti akan terdengar suaranya beliau. Hai, itu bukan milikmu. Jangan kau ambil. Seperti itu bisikannya. Selalu begitu. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar. Bisikannya dianggap angin lalu. Nah, mulai sekarang kalau Bapak sudah mengetahui tentang konsep kesatuan dan persatuan, ya sadari kenyataan itu bahwa Sang Atman itu sebetulnya bisa diajak dialog. Ya, kalau sudah bisa diajak dialog, itulah masuk kita hidup dalam atmosfer persatuan dan kesatuan. Tanamkan serada yang kuat, tanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita sendiri bahwa kita itu sebetulnya sudah bersatu, Bapak Ibu. Kenyataan ini ya masuk dalam ajaran Tantra namanya. Ajaran Tantra itu prakteknya ya ada mantra, yantra, tantra. Itu satu kesatuan. Mantra diucapkan, yantra ini simbol-simbol yang ada di depan kita itu yantra. Sedangkan Tantra itu prakteknya bagaimana? Begitu. Nah, kita sudah melakukan 3 tadi. Dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Itu dia kira-kira Bapak Ibu tentang bagaimana kita memahami tatwa Pancasrada sebagai dasar keyakinan kita tentang 5 aspek tadi. Tapi sebetulnya bukan itu saja Bapak Ibu yang disebut dengan serada tadi. Ada, silakan buka slokannya, saya sering juga katakan ini. Satyam Brihat Retam Ugram Diksa Tapa Brahmayatnya Pertiwi Darayanti. Ada 6 pilar dharma di sana, ada 6 keyakinan. Reta, Satyam, Reta, Diksa, Tapa, Brahma, Yatnya. Ada 6. 6 pilar dharma itu yang menunjang tegaknya alam semesta. Begitu kita meyakini 6 pilar dharma tadi, sedangkan jagat raya beserta isinya termasuk kita adalah tegak kalau kita mengikuti aturan tadi. Reta, ya. Madu wata reta yate, madu kesaranti sindua, madwirnah sanwo sadi. Itu dia. Barang siapa mengikuti hukum reta, madu manis, sungai akan mengalir dengan manis. Pohon-pohon memberikan rasa manis buat kita. Sehingga dengan demikian hidup kita akan sejahtera kalau kita mengikuti hukum reta. Nah, hukum reta turunannya adalah hukum karma. Karma pala. Karma pala itu ketika kita berbuat baik, hasilnya baik. Kalau kita berbuat buruk, hasilnya buruk. Siapa yang bisa berkarma baik? Manusia. Siapa yang bisa berkarma buruk? Manusia. Tinggal pilih sekarang seradanya yang mana yang kita yakini. Tentu adalah karma yang baik. Sebagaimana gerak sentripetal yang kita yakini, gerak melingkar mencari titik tengah. Kita hidup berada di titik tengah itu Bapak Ibu. Ketika awal dan akhir bertemu, nanti akan meluncur ke tengah. Nah, kita berada di tengah, berkutat di situ berkarma baik dan karma buruk. Seperti itu Bapak Ibu tentang tatwa Pancasrada. Sekirang langkung apa yang saya katakan ini bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima disimpan dulu di kantong baju, kalau enggak ya dipahami dengan baik. Oke, matur semua kita sinep dengan pujo Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.